Nyo long wakafkan hartanya atau long wasiatkan hartanya apabila long singgah meninggal, maka sepertiga daripada harta yang long wakafkan untuk masjid yang bandakun. Jadi oleh panitia masjid awak kalau masjid ka habis siap, kalau ka beres hana boleh perle, yang nak perle tu pagar. Atau yang nak perle pintu masjid atau pintu gerbang masjid golomna. Cak hartanya oleh panitia masjid kemudian mempergunakannya apa ada kalanya tak pulau, ada kalanya tak sewa harta wasiatnya, kemudian tak pakai pengnya untuk berbelanja untuk pegat kemaslahatan masjid atau kepada bilik masjid saja atau kepada untuk bayar rekening masjid ka tertunggak ka terhutang nyan jut. Amin. Segala puja madu-madu dapat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam yang sangat berbahagianya kita masih dapat melaksanakan solat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat bernada salam mari sama-sama kita hatur sajikan ke pangkuan revolusi alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau yang seiring bahu seain langkah berjuang demi tegaknya agama yang mulia, agama yang suci, agama yang tinggi. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tiada tinggi agama yang lain selain daripada agama Allah, selain daripada agama Islam. Penghormatan kepada seluruh jamaah yang telah berhadir pada kesempatan yang sangat berbahagianya. Marilah sama-sama kita mengulang kaji pembahasan kita yang sempat telah tertunda beberapa waktu karena menjelang pelaksanaan solat ibadah Ramadan sekaligus qiyamul lail. Jadi pembahasan kitanya tak ulang sedikit untuk tak ingat supaya pada bahan materi yang kitanya pelajari pada malamnya supaya baik kitanya mengawang-awang puasa yang sedang kitanya pegang. Jadi mengenai wasiat. Wasiat adalah berbuat tabarruk, artinya berbuat dengan ikhlas dengan mempergunakan harta benda untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang keken dengan wasiat atau menurut takrif pada istilah. Jadi wasiat tersebut dapat diberikan kepada orang yang diwasiatkan hanya 3% daripada harta yang ia miliki atau 50%. Jadi bila ada kekayaan katanya 100 juta misalnya, maka dapat dipergunakan untuk wasiat itu 30%. Sama dengannya 30 juta itu bisa diberikan untuk wasiat. Kemudian wasiat tersebut dilakukan adalah pada waktu hidup, kemudian dititipkan amanah kepada seseorang untuk menyampaikan wasiat tersebut kepada si mausa. Jadi talake tulung kepada seseorang, tolong disampaikan harta lunnya yang lun wakafkan kepada pembangunan masjid. Jadi pajan gejuknya ahwateka meninggal po urang yang wasiat kemudian diserahkan kepada panitia.
pokok panitia masjid bila diwakafkan kepada masjid, bila panitia tersebut panitia dayah, bila harta tersebut diwakafkan kepada dayah. Maka seseorang apabila mewakafkan hartanya, mewasiatkan hartanya semuanya, hukumnya itu makruh. Apabila hana berniat untuk menghalang pewarisnya untuk mendapatkan harta daripada si yang mewasiatkan tersebut. Bila ada niat untuk menghalang pewarisnya di saat ia meninggal, maka hukumnya haram. Nah, harta kekayaan dia 100 juta. Nya bang 100 juta, nya bila meninggal long tengah nya kajuklah ke pembangunan masjid. Maka hukum jih nyan haram apabila untuk menghalangi si pewaris daripada orang yang mewasiatkan harta tersebut. Kemudian kelanjutan. Tasihu wasiatu mukallafun hurrun mukhtaran indal wasiyati fala tasihu min sabi wa majnuni wa raqiqi walau mukataban lam yu'azzil lahu sayyidu la wala min mukrahin wa sukranin kal mukallafin fi qauli tasihu min sabi mumayyizin. Sah oleh wasiat oleh si mukallaf yang merdeka, mukhtarun lagi yang kepilihan dengan sukarelanya indal wasiati pada ketika berwasiat. Jadi sah dilakukan wasiat oleh orang yang mukallaf. Olehnya mukallafnya merdeka. Artinya bukan status orang yang wasiat tersebut bukan status hamba sahaya atau bukan lamid atau bukan mukatabah. Itu hukumnya sah untuk menggunakan wasiat. Jadi dengan kepilihan, artinya tidak ada unsur paksaan. Makiban contoh unsur paksaan, nyo bila hana kawasiat nyo hartanya kepada pulan, maka kah pukul diusir daripada kampung atau memang ada ancaman-ancaman yang lain, maka melakukan tasarruf wasiat tersebut kepada orang yang bukan dengan keikhlasannya, yang bukan dengan keinginan hatinya, maka hukumnya itu tidak sah untuk melakukan wasiat. Fala tasihu min sabi, maka tiada sah oleh wasiat min sabi daripada si sabi, anak mid yang baru usia di bawah usia 10 tahun. Punya tingkat kas 11 tahunnya ke usia mumayit. Artinya anak mid tersebut sudah bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang salah. Yang istilah orang awal, dah bukan orang kaya yang mabuk kadituri, dah orang kaya yang jadi pajuh kadituri. Yang istilah jihkan dengan bahasa mumayit. Jadi bila mumayitnya nyan kajut. Tetapi bila anak yang berusia masih 10 tahun, Tijak bab panitia masjid ai tungku apabila lung singah meninggal, maka harta lung sebahagian sepertiga daripada harta lung maka diwakafkan tu masjid. Yang baik pegang. Bila anak yang berusia 10 tahun mengikrarkan atau mengangkatkan wasiat sesuatu benda kepada masjid atau kepada pembangunan apa saja, maka hukumnya itu tidak sah. Limit 2 tahun atau di bawahnya lam. Yang hukum jihan sah. Wa majnunun wa majnuni, dan oleh si majnun, urung pungo, urung yang hana akal, maka kepada urung pungo untuk kewasiatkan sesuatu kepada orang lain untuk disampaikan kepada pembangunan masjid contoh ji, nyan hukum ji pun juga hana patah terima.
Karena hana pama urung pungo. Karena mutlak tasarruf daripada harta yang dimiliki oleh seseorang dan bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya halal, sifatnya baik, maka hanjut apabila urun tersebut hana akai. Atau istilah lain majnun atau urung gila. Waraqiqin dan lamid. Lamidnya istilah jamun budak apa ji. Masa-masa awal le, masa-masa kejayaan Islam dile, maka budaknya adalah urung-urung yang ditahan pada ketika saat peperangan. Oleh perang urung Islam dengan kafir, maka lalu kafir dia urung tersebut dipegat ke tahanan, dipegat ke sandra. Maka awateka dipegat ke sandra, lenyan dipegat ke sabah ultimatum atau dipegat satu nama istilah yang kekun dengan istilah rakyat atau istilah hamba, perbudakan atau perhambaan. Maka le hamba atau budak atau rek maka hanjut oleh urungnya untuk mewakaf, untuk mewasiatkan hartanya untuk wakaf kepada pembangunan atau kepada pupu yang bersifatkan kepada pembangunan yang baik. Waraqiqin walau mukataban dan sekalipun mukatab. Jadi sebahagian kiban mukatab, rakyat yang mukatab. Rakyat yang mukatab adalah sidra urung budak kemudian setengah dirinya itu bisa dikatakan merdeka dan sebahagian dirinya itu masih berstatus budak. Ikun le Said bakti budak puno. Hai budak, apabila ikah dapat menebus, dapat mencari uang untuk loan 100 juta, misalnya kah merdeka, kah bebas daripada status budak, kan lilamid. Maka diminta di bank. Jadi dengan mukatabahnya, dengan ikrar Said kepada si hamba tersebut, maka diri si Said, si hamba tersebut berada dirinya itu statusnya setengah sudah merdeka, statusnya masih dia dalam keadaan posisi lamid. Maka untuk menggunakan hartanya untuk diwasiatkan kepada sesuatu, maka pun juga hansah. Walaupun kedih kasih dengar ke mereka, nyan hukum ji hansah. Pakan hansah diwasiat oleh si lamid yang ka mukataban, lam yu'azzil lahu sayyidu, karena tiada izin lahu bagi si lamid yang mukatabah oleh si saidnya untuk mempergunakan hartanya sebagai harta wasiat. Nya hanjut. Karena golom na izin. Jadi bagi si lamid tersebut golom na hak yang mamlukah. Golom na hak yang penuh. Karena hak ji mandang berada di bawah genggaman si Said. Masih berada di bawah kekuasaan si Said. Maka harta yang diminta kedoli si lamid kemudian dine wasiat, maka hansah. Karena mutlak tasarruf pada ji hana lom na kekuatan yang sempurna. Maka hansah apabila untuk dipegat wasiat le si lamid yang kamu ketabah. Wasukrani wala min makruhin, dan tidak sah lam wasiat min makruhin daripada orang yang dipaksakan. Nyo buka wasiat, nyo buka wakaf, atau nyo ahwate kahanale, kemudian harta yang kami miliki lekah, kemudian engkau wasiatkan dan engkau wakafkan kepada pembangunan daya, kepada pembangunan pesantren. Maka apabila hana kalakukan, maka drokuh puku harus keluar daripada
kampungnya atau memang ku harus na sanksi ile berbagai macam sanksi, maka nyan pun juga kekun dengan urang mukrah, urang yang dipaksakan dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak pada kemauannya, yang kekun dengan mukrah alih. Nyan hanjut dijih untuk dipergunakan harta jih untuk diwasiatkan. Kemudian wasukurani kal mukallafi, dan orang mabuk kal mukallafi itu seperti orang mukallaf. Olehnya nyoba masalah urang yang mabuk. Urang mabuk hukum jih pada wasiat saban lagi hukum urang mukallaf. Pakiban hukum urang mukallaf. Jadi hukum urang mukallaf, syarat-syarat mukallaf ilai. Yang pertama harus berbalik. Kedua berakal. Kemudian yang ketiga berislam. Ya. Lebih ciri-ciri urang balik atau urang mukallaf. Jadi hukum urang mukallaf, bila pada si mukallaf tersebut hana akal, maka untuk mempergunakan hartanya untuk wasiat, maka tidak boleh. Lanjut. Kemudian bila urang yang mabuk menyomabuk dengan sengaja, maka hukum jih apabila diucap di dalam mabuk jih nya sebahagian harta lung, bila lung tengah meninggal, lung wakafkan ke masjid. Nyan hukum jih sah. Sah. Apabila urang mabuk, nyan mabuk dengan sebab ijaz mabuk. Yan. Bahkan sah wasiat yang dilakukan oleh urang yang mabuk dengan mabuk yang sengaja, karena ia sengaja menghilangkan akal sehatnya. Cuman bila urang mabuk dengan sebab kupajuh makanan yang pada uruf jih, pada kebiasaan jih, makanannya han memabukkan. Tetapi pada saat dipajuh, nyan mabuk. Nyan pakiban hukum jih. Nyan urang yang mabuk dengan sebab pajuh makanan yang pada kebiasaannya dipajuh oleh urang lain hana mabuk, maka diucap wasiat di saat mabuknya, maka wasiat tersebut tidak tembus. Antah wasiat. Cuma punya sengaja le tak pajuh, memang kata depu le urang layak, le urang ramai, nyan makanannya mabuk atau minumannya minuman mabuk. Maka hukum jih nyan sah apabila roh diucap wasiat di saat tengah mabuk. Ya. Wa fi qaulin, dan sabit pada satu kaul, pada satu perkataan. Tasihu min sabiyyi mumayyizin, sah oleh wasiat min sabiyyin daripada sabi mumayyizin yang ka mumayyid. Anak mit yang ka umur 12 tahun, yang 12 tahun pada kebiasaan ji, anu ketanya mandum yang ka mumayyid. Dapat membedakan antara racun dengan makanan. Dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Yang kekun dengan mumayyid. Jadi apabila diucap wasiat le anu yang tengah mumayyid, maka ucapan jih sah diterima sebagai wasiat. Anda payah itulah. Ya. Haduman sah wasiat yang dilakukan oleh orang-orang yang tersebut dilikud li jihadin hilli ya imaratin masjidin, bagi arah yang halal atau bagi jalan yang halal atau bagi perbuatan yang baik. Contoh perbuatan yang baik atau contoh pada jalan yang halal. Ka'imaratin masjidin, seperti membangun masjid. Lung wakafkan
sebahagian atau wakafkan sepertiga harta lungnya untuk pembangunan masjid. Nyan sah. Bahkan sah dah wakaf sebahagian harta daripada yang dia miliki melalui jalan wasiat dikarenakan pembangunan masjid adalah tempat yang halal, tempat yang dibolehkan di dalam agama. Kemudian wa musalihihi dan bagi kemaslahatan masjid guna untuk imarah, bela sumen, bela busau, bela seng dan sebagainya dalam bentuk pembangunan nyan hukum jih sah. Kemudian bagi kemaslahatan masjid untuk masalah masjid, pupu masalah masjid untuk tak pegat pagu nyolong wakafkan hartanya atau lung wasiatkan hartanya apabila lung singgah meninggal, maka sepertiga daripada harta yang lung wakafkan untuk masjid yang bandakun. Jadi oleh panitia masjid awal kalau masjid ka habis siap, kalau ka beres hana pulih yang nak pulih tu pagu. Atau yang nak pulih pintu masjid atau pintu gerbang masjid golomna. Cak hartanya oleh panitia masjid kemudian mempergunakannya apa ada kalanya tak pulau, ada kalanya tak sewa harta wasiatnya, kemudian tak pakai pengnya untuk berbelanja untuk pegat kemaslahatan masjid atau kepada bilik masjid saja atau kepada untuk bayar rekening masjid ka tertunggak ka terhutang nyan jud. Jadi yang pertama keimarah, ke pembangunan masjid, kemudian yang kedua kepada kemaslahatan masjid. Wa tahmilu alaihima indal itlaqi bi angkala usidu bihi lil masjidi walau ghaira daruratin li jihadil hilli ka imaratil masjidi wa musalihihi wa tahmilu alaihima indal itlaqi bi angqala usitu bihi lil masjidi walau ghaira zaruratin muhammalan bil urufi amalan bil urfi wa yadribu dadri lil ahammi wal islahi bi ijtihadihi wahya lil ubbati wa tahmilu dan ditanggungkan alaihima di atas keduanya, di atas pembangunan masjid dan di atas kemaslahatan masjid indal itlaqi pada ketika mengucapkan biangkala dengan bahawa berkata seseorang usitu bihi lil masjidi, aku wasiatkan bihi dengan lampuh lungnya sebahagian atau sepertiga untuk masjid atau untuk kemaslahatan masjid walau ghairi daruratin dan sekalipun tiada darurah hanya membutuhkan amalan bil urfi nisya amalan beramal al keadaan beramal bil urfi dengan uruf wa yusarrifuhu dan ditasarufkan dan digunakan harta wasiat tersebut nadru lil ahammi melihat lil ahammi bagi yang lebih penting wal islahi dan lebih maslahah ngampu duman dikalon bi ijtihadihi dengan ijtihadnya
dengan ijtihadnya urang yang jaga wasiat tersebut. Jadi di antara contoh masjid tanya jino. Kan dengar tak membangun. Jadi di antara keperluan pembangunan atas dengan keperluan pembangunan bawah. So lebih raya kepentingan ji. Ya payah danging cile kan. Yang yang masjid, yang di bawahnya masjid atau yang di atas masjid. Pada saat kekasat masjid, bukan pembangunan masjid, apa yang dikasat itulah yang menjadi masjid. Ya, di saat yang dikasat. Purle waduh gede, nyo diadu potra purle nyo purle payah dapat le bulabu, ada purle dapat kubah. Ada boleh dapat WC untuk dapat supaya mengajar dai dan mengatai tikaf di. Maka lujud publaunya untuk imarah ile. Kemudian yang kedua di sisi yang lain kemaslahatan bagi masjid dah. Tempat wudu masjid. Perle tempat wudu kan. Pada saat perle kepada tempat wudu, maka jejak harta yang diwasiat oleh orang tersebut yang dikasatkan bagi masjid atau yang dikasatkan kepada kemaslahatan masjid bisa digunakan harta tersebut. Ya, punah pertanyaan. Jadi amalan bil urfi, hal keadaan beramal bil urfi dengan uruf. Wa yusarrifuhu nadiru dan dipergunakan akan harta tersebut oleh si nadir lil ahammi bagi yang lebih penting di antara imarahkah atau di antara kemaslahatan tersebut. Nah. Wahya dan wahya lil Ka'bati dan wahya dinding bagi Ka'bah walid tadarru'ihi nabi nabawiyyi tasarrufu limusalihi hima li khassatin bihima katar mimi ma waha minal Ka'bati duna baqiyatil harami wakila fil ula limasakini Makkah. Dan sahlam wasiat lil Ka'bati bagi Ka'bah walid darrihi nabawiyyi dan bagi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tasarrufu yang dipergunakan limasalihihima dipergunakan akan wasiat tersebut limasalihihima bagi kemaslahatan keduanya khasatan yang khas bihima dengan keduanya pakiban contoh katar mimi mawaha seperti memperbaiki dinding Ka'bah yang jatuh. Seperti memperbaiki dinding Ka'bah yang jatuh. Jadi bunuh diwasiatkan kepada pembangunan. Kemudian diwasiatkan harta tersebut kepada kemaslahatan masjid, kepada bilik, kepada tempat wudunya pun juga merupakan kemaslahatan. Apabila nyan hana ada fikir, maka roh daripada ibadah adalah wudu. Roh daripada ibadah yang dia kerjakan sembahyang tidur di malam adalah bersuci. Bila bersuci tersebut legedanya hana dah fokuskan untuk gedanya bersuci hanya tapu menan mentang untuk tak bersuci, maka
dikhawatirkan daripada sahnya ibadah atau hansahnya ibadah. Yang punya ibadah sembahyang. Bedang ibadah puasa, punya ibadah puasa ini ada anak suci sah ada puasa. Nya ibadah puasa. Ai bagi urang yang tengah janabah nya ikutnya ji puasa ju ada tiura tupu janabahnya puasa ju sah puasa konyan. Tapi buka puasa. Tetapi punya sembahyang tak apa medang anggota yang hana sempurna di saat membasuh anggota yang wajib yang hansah untuk gunanya kubur sembahyang. Apalagi mano janabah, mano rayu, mano junub. Apabila di antara kulit tempat ditimah bule-bule, apabila nyan hana melengkapi bulut mandum, maka ibadah gunanya dikhawatirkan kepada sah atau tidak sah. Jadi bak masalah tawakafkan harta gedanyo kepada Kaabah nyan puhaba. Nyan hukum ji sah wakaf harta gedanyo kepada Kaabah. Oleh nyan tawakaf harta gedanyo untuk dapegat bangunan bak kubur Nabi, dapegat kubah bak kubur Nabi. Nyan pun juga sah. Tawasiatkan hartanya nyolong wasit hartanya tengah apabila lung hanali tengah dujuk sian kepada untuk pembangunan makam Nabi. Nyan hukum jisa. Menyoda wakaf kepada Kaabah adalah untuk memperbaiki dinding Kaabah, cat Kaabah atau ganto ija Kaabah yang tiap tahun pun sudah 5 tahun sekali diganti nyansa. Nyo nu publo harta lung tengah apabila ana lelung nyo untuk guna blo ija dinding Kaabah tadi. Nyan jud. Duna bagiatil harami tidak untuk kepada sekalian tanah haram. Nyo na harta gedanyo tawakaf untuk pum saji. Untuk peglih dano haram. Dano haramnya ke dano yang di mana orang melakukan ihram di saat haji. Jadi dano haramnya tawakaf harta gedanyo untuk kepentingan dano haram. Nya hukum jihan anak hanjud. Cuma yang untuk Kaabah mentang jud. Tetapi yang untuk tanah harum atau untuk kemaslahatan tanah harum nyan hanjud. Duna bagiatul harami wakila dan dikatakan orang fil ula pada yang pertama tawakaf harta gedanyo untuk bagi Kaabah. Wa fil ula wakila dan dikatakan orang fil ula pada yang pertama limasa kini makata bagi urung miskin yang berada di sekitar Mekah. Jadi wasiat yang pertama hidayat boleh mewakafkan harta gedanyo bagi Kaabah. Jadi dipaham daripada kata diwakafkan sebahagian hartanya untuk bagi Kaabah bisa ditasarufkan kepada urang miskin yang berada di Mekah. Nah, lagi jino lagi wakaf babi buka. Lagi wakaf babi buka jino kai pedang baitin nasi kan. Nyan apabila hana khusus wakaf kepada urang Aceh maka dibagi-bagi linadir kepada penduduk Arab, kepada penduduk Mekah. Karena wakafnya dikhususkan kepada jamaah haji yang dari Aceh, maka haji punah lain. Jadi menyewasiat yang diwasiatkan bagi Kaabah nyan boleh diambil harta yang diwasiatkan bagi Kaabah untuk ditasarufkan, diberikan kepada urang-urang miskin yang berada di sekitar Mekah.
Yang kena jud. Yang pada pendapat yang pertama. Qala Syekhuna adalah berkata Syekhuna, ia zuhadu akhdan, mengambil paham mimma daripada barang-barang qaluhu yang telah berkata oleh mereka ulama padman fin nazir pada nazar li ghairil musarrafi li kabri. Qala Syekhuna telah berkata oleh Syekhuna, ya zaharu akhdan, memahami mimma qaluhu daripada barang-barang yang telah berkata oleh mereka ulama. Pat teman berkata fin nadri lil qabri, bagi kubur, ma'rufun yang diketahui, bijarjan bagi kubur orang yang masyhur, atau bagi kubur orang yang dikenal tentang alimnya, tentang zuhudnya. Pat teman bijarjani, di negeri Jarjan. Sihatul wasiatu kal wukufi, sah oleh wasiat kal wukufi seperti wakaf. Li tasrihi Syekhil Falani, bagi kubur Syekh Falani, wa tasarrufu fi masalihi qabrahu wali binai jaizin alaihi wa min yakhdi munahu au yakrauna alaihi. Amma idza qala li Syekhi Falani, pegat kubah bak kubur Syekh yang hukum jud lagi di partnya kanana kubah pada kuburnya, lagi kubah bak kubur makam Malikus Saleh, yang kubah lagi yang dipegat, yang hukum jisah, dan dipergunakan harta wasiatnya lam untuk kemaslahatan ji, dan untuk perawatan. Ote kakuto cet ote kakuto ngengabe ataupun menjelabah dan sebagainya ji. Pejak urung hai ni peglihnya tiat juk biaya padum koh nyan jud kacok daripada harta wasiat tersebut yang diwasiatkan kepada kubur Syekh. Untuk kubur Syekh kan ke Syekh. Ya. Au yakrauna, atau dijak harta yang diwasiatkan untuk kubur Syekh dijak kepada orang yang berquran bak kubur Syekh hinan, yang hukum jih pun jud. Amma idza qala li syekhi, adapun apabila berkata seseorang li syekhi, leng wasiatkan hartanya sepertiga kepada Syekh. Yang apa? Long wasiatkan sepertiga harta lunnya bagi Syekh Falani, walam yanwa dari hihi, dan tidak meniatkan untuk kemaslahatannya, untuk kuburnya, wanahuhu, dan seumpamanya, fahia, maka bermula dianya wasiat batilatun, itu batal. Nyopat na harta superleh, nyopat na harta lung 10 ribu. Lung wasiatkan apabila lung tengah hanali, nejo siat tengah ke Syekh Falani. Nyan hukum ji hanjut. Bahkan hanjut tajuk ke Syekh Falani. Karena Syekh Falani awal kaunya meninggal dengan urung yang urung wasiat. Kepuk demai kaunya harta dom. Kecuali harta yang dawakafkan legedanya untuk bangunan yang dibolehkan pada kubur Syekh nyanjut, atau untuk bagi orang yang merawat kubur Syekh nyanjut, tetapi menyertajak tawakaf kita wasiat kepada Syekh nyan hukum jih anjut. Wa nahuhu, dan seumpamanya
Fahiya maka bermula dianya batilatun itu batal. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.